Siapa yang bisa mengukur langit? Pertanyaan itu menggema di seluruh kota Baghdad, membuat para ilmuwan, tukang sihir, bahkan pedagang pasar menggeleng tak percaya. Tapi ada satu orang yang justru mengangguk santai, Abu Nawas. Dengan seutas tali, tongkat bambu, dan ember kosong di punggung, ia berkata, "Kalau Sultan ingin aku mengukur langit, maka langit pun harus bersiap diukur." Warga pun berkerumun. Penasaran, apakah ini sekadar lelucon? Atau justru awal dari keajaiban lain ciptaan si jenaka legendaris itu? Sore itu, suasana istana Baghdad terasa begitu tenang. Burung-burung beterbangan di langit jingga, dan angin berembus lembut di antara pepohonan taman istana. Sultan duduk di singgasananya, ditemani secangkir teh dan beberapa menteri yang setia berdiri di sisi kanan kirinya. Namun, raut wajah Sultan tampak bosan. Ia menatap ke langit yang luas dan berkata pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri, "Langit ini terlalu tinggi." Tapi tak ada satu orang pun yang tahu seberapa tinggi sebenarnya. Seorang menteri mencoba menyela, "Tuanku, tak ada yang bisa mengukurnya. Langit adalah ciptaan Tuhan yang tak terjangkau manusia." Namun Sultan mengangkat tangan, lalu panggil Abu Nawas. Tak lama, Abu Nawas datang dengan tenang. Jubahnya sedikit kusut, tapi wajahnya tetap berseri. Ia menunduk hormat, "Ada yang bisa hamba lakukan untuk tuanku?" Sultan menunjuk ke atas, ke hamparan langit yang luas. "Aku ingin tahu seberapa tinggi langit itu, Abu. Dan aku ingin kau yang mengukurnya." Beberapa menteri terkesiap mendengar perintah itu. Salah satu dari mereka berbisik, "Ini jelas mustahil." Namun yang ditanya justru tersenyum lebar. "Tuanku ingin aku mengukurnya dengan apa?" "Dengan tali, penggaris raksasa," tanya Abu sambil terkekeh kecil. Sultan tersenyum geli, "Terserah caramu, yang penting aku ingin hasilnya." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baiklah, tuanku, hamba akan mengukur langit itu untuk Anda." Dan seperti biasa, Sultan tahu, permainan baru akan segera dimulai. Keesokan paginya, kota Baghdad geger. Di pasar utama, warga melihat Abu Nawas berjalan mondar-mandir membawa benda-benda aneh, tongkat bambu, benang panjang, penggaris kayu, bahkan ember kosong yang digantungkan di punggung. Anak-anak mengikutinya dengan rasa penasaran, sementara pedagang hanya bisa menggeleng. "Abu, kau sedang apa?" tanya seorang pedagang kacang. "Saya sedang bersiap mengukur langit," jawab Abu santai sambil memeriksa panjang benang di tangannya. "Langit, hahaha, itu kan tak punya ujung," seru pedagang lain sambil tertawa terpingkal-pingkal. Tapi Abu tetap tenang. Ia berjalan melewati jalan-jalan sempit Baghdad, sesekali berhenti untuk mengukur bayangan benda dengan penggaris, mencatat sesuatu di daun lontar yang ia bawa. Orang-orang mulai berkerumun, sebagian ikut tertawa, sebagian penasaran. Anak-anak bertanya, "Apa langit bisa diukur, Kak Abu?" Abu Nawas menatap ke atas, lalu menjawab, "Tentu saja bisa. Asalkan kau tahu caranya, dan punya cukup waktu." Beberapa orang dewasa mulai berpikir Abu sudah terlalu tua dan mulai gila. Tapi sebagian lagi tahu, kalau ini urusan dengan Sultan, pasti ada maksud tersembunyi di balik tingkah konyol itu. Abu pun tersenyum, menatap langit biru, dan berkata pelan, "Kalian lihat langit terlalu jauh, padahal ia selalu berada di atas kepala." Hari ketiga, Abu Nawas sudah sampai di lapangan luas di pinggiran kota Baghdad. Lapangan itu biasanya digunakan untuk tempat latihan prajurit, tapi kali ini berubah menjadi laboratorium langit versi Abu. Ia menancapkan tongkat bambu setinggi 2 meter di tengah-tengah lapangan, lalu mengikat ujung benang panjang ke ujung tongkat itu. Beberapa anak-anak duduk di rerumputan, memperhatikan setiap gerak-gerik Abu Nawas. Ia kemudian berdiri di atas peti kayu kecil dan mulai menarik benang ke atas, seolah-olah sedang mencoba menjangkaunya hingga langit. "Abu Nawas, kau pikir benangmu bisa sampai ke langit?" tanya seorang bocah dengan polos. Abu menjawab sambil tersenyum, "Kalau aku tidak bisa menggapainya dengan benang, mungkin aku bisa mengukurnya lewat bayangan." Ia mulai memperhatikan arah bayangan tongkat dan mengukur panjangnya dengan penggaris, sambil menggambar skema kasar di atas kertas. "Ini bukan soal menjangkau, tapi soal memahami," gumamnya. Sambil bekerja, ia berbicara pada dirinya sendiri, "Kalau matahari berada di sudut tertentu,
dan bayangan tongkat ini sepanjang 3 meter, maka dengan sedikit perhitungan, ia menulis sesuatu di kertas. Penduduk mulai berdatangan dan menyaksikan aksi gila ini. Tapi bagi Abu Nawas, semua ini bukan sekadar sandiwara, ini adalah pelajaran hidup tentang bagaimana menghadapi perintah tak masuk akal dengan kecerdasan dan logika. Saat matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas duduk bersila di bawah pohon rindang, membuka lembaran kertas lebar, dan mulai menggambar. Di atas kertas itu ia melukis langit lengkap dengan awan-awan, matahari, serta garis-garis vertikal dan diagonal yang menggambarkan arah cahaya dan bayangan. Kalau tak bisa menyentuhnya, maka gambarlah bentuknya, katanya pelan. Beberapa anak mendekat dan melihat gambarnya. Apakah ini langit? Tanya mereka. Ini hanya contoh kecil. Kalau ini bisa digambar, maka versi besarnya juga bisa diukur, jawab Abu sambil terus mengguratkan pensil arangnya. Ia lalu menempelkan seutas benang kecil di gambar itu dan menunjuk, lihat ini. Panjang benang ini mewakili jarak dari bumi ke awan pertama. Jika kita kalikan dengan 1000, kita akan tahu tinggi langit secara teoritis. Orang-orang terdiam. Mereka tak tahu harus tertawa atau kagum. Abu ini gila, tapi gila yang cerdas, bisik salah satu warga. Bagi Abu, ini bukan hanya tentang memenuhi perintah sultan, tapi juga tentang menyampaikan pesan, bahwa bahkan sesuatu yang mustahil bisa kita pahami, jika kita tahu cara berpikirnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana membawa gulungan kertas besar dan tongkat bambu. Di hadapan sultan dan para menteri, ia membuka gulungan itu dengan tenang. Gambar langit lengkap dengan garis-garis rumit, simbol, dan catatan angka memenuhi halaman. Ini, tuanku, laporan resmi hasil pengukuran langit, ucap Abu dengan nada serius. Para menteri melirik satu sama lain, lalu tertawa pelan. Ini hanya gambar, bukan ukuran, ejek mereka. Namun sultan mengangkat tangan, menyuruh semua diam. Jelaskan, Abu, katanya. Abu mulai menjelaskan bagaimana ia mengukur panjang bayangan tongkat, menghitung sudut sinar matahari, memperkirakan tinggi awan pertama, lalu melukiskannya sebagai proyeksi langit versi manusia. Langit memang tak bisa dicapai kaki kita, tuanku, ujarnya, tapi bisa dijangkau oleh akal yang mau berpikir. Sultan terdiam, ia tak menyangka jawaban sejenaka itu bisa secerdas ini. Abu Nawas tersenyum santai. Tuanku tak pernah bilang harus mengukurnya secara fisik, maka hamba ukur dengan cara hamba, lewat logika, imajinasi, dan sedikit kejenakaan. Para menteri terdiam, Sultan tersenyum bangga. Kau memang selalu tahu caranya, Abu. Begitu Abu Nawas selesai menjelaskan hasil pengukuran langitnya, ruangan istana pun pecah oleh tawa para menteri. Salah satu dari mereka bahkan menepuk-nepuk lutut sambil berseru, ini bukan ilmu, ini seni menggambar dan mengarang bebas. Yang lain menimpali, kalau begitu, besok aku juga bisa mengukur pelangi dengan pensil warna. Namun Abu Nawas tidak sedikit pun tersinggung. Ia justru duduk bersila di depan Sultan dan berkata tenang, para menteri menganggap langit terlalu tinggi untuk diukur. Dan benar, ia memang tak bisa disentuh. Tapi bukankah setiap ilmu berawal dari imajinasi? Kalau kita tak bisa meraihnya, bukan berarti tak bisa memahaminya. Para menteri mulai berhenti tertawa. Kata-kata Abu Nawas mengandung sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar lelucon. Sultan menatapnya penuh minat. Lanjutkan, Abu. Abu membuka satu lembar tambahan. Ini sketsa bayangan dari tongkat bambu. Saya mengukur panjangnya saat matahari tepat di atas kepala. Dari sudut sinarnya dan panjang bayangan, saya menggunakan hitungan segitiga untuk memperkirakan ketinggian awan. Salah satu menteri menyela, tapi itu hanya awan, bukan langit seluruhnya. Abu tersenyum. Dan bukankah awan adalah lapisan terdekat dari langit? Jika kita bisa memulai dari awan, maka kita bisa terus menambah ilmu hingga akhirnya tahu lebih tinggi lagi. Sultan manggut-manggut. Di balik kelucuannya, Abu Nawas sedang menunjukkan sesuatu yang tak semua orang sadari, bahwa pemahaman kadang datang dari cara berpikir yang tak biasa. Sultan makin tertarik. Ia menyandarkan tubuh ke kursi singgasana dan memandang Abu Nawas penuh rasa ingin tahu. Kau bilang tadi mengukur dengan akal dan imajinasi. Jelaskan lebih lanjut, Abu. Abu berdiri sambil merentangkan tangannya ke langit-langit istana. Tuanku, di dunia ini ada dua jenis ukuran. Pertama, yang bisa kita hitung dengan angka, seperti panjang jalan, tinggi menara, atau berat emas. Kedua,
yang hanya bisa kita ukur dengan rasa, seperti keberanian, kesetiaan, dan langit. Ia berjalan ke arah para menteri dan melanjutkan, kita bisa tahu ketinggian awan, tapi siapa yang bisa menentukan batas akhir langit? Ilmuwan berkata, langit tidak benar-benar berakhir. Maka bukankah upaya mengukurnya justru menunjukkan ketidakmampuan kita memahami takdir Tuhan? Para menteri saling pandang, kini tak ada yang tertawa. Abu Nawas membuka halaman terakhir dari gulungan kertasnya. Di sana tertulis, langit tak perlu diukur untuk dipahami. Cukup kita tahu bahwa ia luas, tinggi, dan tak terbatas. Sama seperti ilmu dan kebesaran Tuhan. Sultan mengangguk perlahan. Kau benar, Abu. Kau tak mengukurnya dengan penggaris, tapi kau menyingkap makna di balik langit itu sendiri. Abu membungkuk hormat. Kadang, memahami itu lebih penting daripada mengetahui angka pastinya, tuanku. Setelah mendengar penjelasan itu, Sultan terdiam cukup lama. Ia menatap keluar jendela istana ke arah langit yang mulai memerah di ujung senja. Semua orang di ruangan itu tak berkata apa-apa, menunggu reaksi sang raja. Akhirnya, Sultan berkata pelan, Abu, aku memberimu perintah untuk mengukur sesuatu yang tak mungkin. Tapi kau tak hanya mencoba melakukannya, kau justru membawaku memahami kenapa hal itu tak perlu diukur. Abu tersenyum, hamba hanya mencoba menjawab perintah tuanku, dengan cara hamba sendiri. Sultan bangkit dari duduknya dan melangkah mendekati Abu. Ia memegang bahu lelaki kurus itu dan berkata, kau memang orang paling cerdik di Baghdad. Dan mungkin, juga paling bijaksana. Para menteri menunduk, malu dengan tawa mereka tadi. Beberapa bahkan mulai berpikir ulang tentang arti, perintah raja yang kadang mereka jalankan secara kaku tanpa berpikir kreatif. Dengan caramu sendiri, kau sudah membuktikan bahwa tak semua hal harus dilakukan secara harfiah. Terkadang, akal lebih berguna dari otot, ujar Sultan. Dan imajinasi bisa jadi alat ukur yang paling panjang, timpal Abu, membuat Sultan tertawa lebar. Hari itu, istana tak hanya mendapat hiburan, tapi pelajaran berharga yang akan mereka kenang lama, bahwa akal yang bebas dan hati yang tenang mampu menjangkau langit. Beberapa hari setelah peristiwa itu, kabar tentang aksi Abu Nawas mengukur langit menyebar ke seluruh penjuru kota. Di pasar, di kedai teh, bahkan di madrasah, orang-orang membicarakannya. Sebagian besar tertawa dan menganggapnya kelakar biasa. Tapi sebagian lainnya mulai memikirkan makna yang lebih dalam. Di sebuah madrasah kecil, seorang guru menutup kitabnya dan berkata kepada murid-muridnya, siapa sangka, pelajaran filsafat bisa datang dari seorang seperti Abu Nawas. Anak-anak bertanya, apa Abu Nawas itu cendekiawan, guru? Sang guru tersenyum. Ia bukan cendekiawan seperti biasanya. Tapi dalam setiap canda dan kelucuannya, ada hikmah yang lebih dalam daripada 1000 buku. Sementara itu, Abu Nawas sendiri duduk santai di warung kopi sambil memakan kurma. Seorang pemuda mendekat dan bertanya, apa betul Tuan Abu sudah mengukur langit? Abu menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Dan aku menemukan satu hal, langit itu seperti logika manusia. Semakin tinggi kita mendakinya, semakin kita sadar bahwa ia tak punya ujung. Pemuda itu mengangguk pelan. Aku tak sepenuhnya paham, tapi kurasa aku mengerti. Abu menepuk pundaknya. Itu cukup, karena kadang, pemahaman tidak datang sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, seperti cahaya matahari yang naik pelan saat fajar. Kisah tentang Abu Nawas mengukur langit akhirnya menjadi cerita rakyat yang menyebar dari mulut ke mulut. Setiap orang punya versinya sendiri. Ada yang mengatakan Abu Nawas naik ke atap masjid dan mencoba memanjangkan bambu hingga ke langit. Ada pula yang mengatakan ia naik balon udara dari tukang mainan. Padahal, semuanya hanya bualan. Namun satu hal yang pasti, Abu Nawas telah berhasil membuat semua orang berpikir ulang tentang makna, mengukur. Seorang ibu di pasar berkata, anakku kemarin bertanya, Ibu, kalau langit tidak bisa diukur, kenapa Abu Nawas berani mencobanya? Aku jawab, karena orang cerdas justru berani menantang yang tak masuk akal, untuk membuktikan betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Sejak itu, anak-anak mulai menatap langit dengan rasa ingin tahu. Mereka tak hanya melihat birunya, tapi mulai bertanya, apa isinya? Sejauh apa batasnya? Kenapa warnanya bisa berubah? Dan itulah sumbangan terbesar Abu Nawas. Bukan sekadar menghibur Sultan, tapi menyalakan rasa ingin tahu dalam hati rakyat. Lewat candanya yang sederhana,
ia membangkitkan semangat berpikir, mempertanyakan, dan mencari tahu. Beberapa hari setelah kisah pengukuran langit itu ramai dibicarakan di seantero Baghdad, Abu Nawas mengunjungi sebuah madrasah kecil di tepi kota. Ia duduk bersila di halaman bersama belasan anak-anak yang duduk melingkar dengan mata berbinar. Di tangan Abu, tergulung gambar langit yang dulu ia tunjukkan pada Sultan. "Anak-anak," ucap Abu, "hari ini kita tidak akan belajar dari kitab. Kita akan belajar dari langit." Mereka bersorak senang. Abu membuka gulungan kertas dan mulai menjelaskan dengan bahasa yang mudah. "Langit itu tinggi, sangat tinggi. Tapi apa kalian tahu, ada sesuatu yang bisa lebih tinggi daripada langit?" Anak-anak saling berpandangan. "Roket," tanya satu anak. "Burung Raja Wali," tanya yang lain. Abu tersenyum. "Yang lebih tinggi dari langit adalah mimpi dan doa." Ia lalu menambahkan, "Kalau kamu rajin belajar, berpikir, dan berdoa, maka suatu hari kamu bisa menggapai apapun yang kamu cita-citakan. Bahkan kalau kamu ingin jadi orang yang mengukur langit sekalipun." Anak-anak tertawa, tapi di antara tawa itu, terselip rasa kagum. Seorang anak kecil berbisik, "Aku ingin jadi seperti Abu Nawas kalau besar nanti." Abu berdiri dan menunjuk ke langit. "Langit memang jauh, tapi bukan berarti tak bisa kita dekati. Dengan ilmu, kita bisa memahami. Dengan mimpi, kita bisa menyentuhnya." Hari itu, Abu Nawas tak hanya menjadi guru. Ia menjadi jembatan antara langit dan harapan. Dan anak-anak itu, mungkin untuk pertama kalinya, melihat langit bukan hanya sebagai atap dunia, tapi sebagai undangan untuk berpikir dan bermimpi setinggi-tingginya. Kisah tentang Abu Nawas tak hanya menjadi buah bibir rakyat kecil, tapi juga bahan perbincangan di kalangan ulama dan filsuf Baghdad. Di sebuah majelis ilmu yang tenang, para ulama dan cendekiawan membahas hasil karya Abu dengan penuh kekaguman. "Lihatlah pendekatannya," ujar seorang guru tua sambil memegang salinan gambar langit buatan Abu. Ia tahu bahwa langit tak bisa diukur dengan alat biasa. Tapi ia memilih pendekatan filsafat, mendekati makna, bukan angka. Seorang muridnya bertanya, "Tapi guru, bukankah itu bukan cara ilmiah?" Sang guru menjawab, "Ilmu bukan hanya tentang angka. Ilmu juga tentang menanyakan, mengapa, bukan hanya, berapa." Dan Abu Nawas sudah menunjukkan itu. Diskusi makin dalam. Mereka membahas bagaimana Abu Nawas menggunakan logika sederhana dan metafora untuk menyampaikan gagasan besar. Seorang cendekia berkata, dalam jenakannya, tersembunyi kebijaksanaan. Ia mengajarkan kita berpikir lewat cara yang tidak biasa. Bahkan, seorang filsuf menulis risalah pendek berjudul, Mengukur Ketak Terjangkauan, Abu Nawas dan Dimensi Makna. Isinya membahas bahwa pendekatan Abu mirip dengan para filsuf Yunani kuno, yang menggunakan cerita untuk mengungkapkan kebenaran abstrak. Abu Nawas tak hadir di majelis itu. Ia mungkin sedang tidur di bawah pohon sambil mendengkur. Tapi tanpa disadarinya, ia telah meninggalkan jejak pemikiran yang membuat orang-orang berpikir lebih luas dari biasanya. Beberapa minggu berlalu sejak kisah mengukur langit itu mencuat. Pada suatu pagi yang cerah, seorang pengawal istana datang ke rumah Abu Nawas membawa sepucuk surat dari Sultan. Isinya pendek namun mengejutkan. "Kepada Abu Nawas, orang paling cerdik dan menghibur di negeri ini, aku menghadiahkan sebidang tanah di pinggir kota. Gunakanlah sesukamu. Itu bukan langit, tapi cukup luas untuk kau menanam pikiran-pikiranmu." Abu Nawas tertawa puas. Ia tak butuh emas atau perhiasan. Baginya, hadiah itu adalah pengakuan bahwa cara berpikirnya, meski nyeleneh, diakui oleh sang pemimpin. Ia mengunjungi tanah itu. Letaknya di pinggiran Baghdad, luas dan terbuka, dengan pemandangan langsung ke langit. Di tempat itu, Abu membangun sebuah gubuk kecil dan menanam pohon. Ia menyebutnya, Taman Pemikiran Bebas. Setiap sore, anak-anak datang ke sana mendengarkan kisah-kisah lucu yang syarat makna. Kadang ia membahas tentang langit, kadang tentang air, kadang tentang bintang, tapi selalu ada tawa dan pelajaran. Beberapa penduduk menyebut tempat itu sebagai Madrasah Abu Nawas, walau tak ada bangunan megah atau guru bersorban. Hanya seorang pria kurus yang bisa membuat langit terasa lebih dekat. Abu Nawas duduk sendirian di atas tikar tua, di tengah tanah hadiah Sultan. Di atasnya membentang langit malam penuh bintang. Ia memandang ke atas dalam diam, tanpa candaan, tanpa lelucon. Ia bergumam, "Langit, aku tak pernah benar-benar bisa mengukurmu.
Tapi malam ini aku merasa kau lebih dekat dari biasanya. Angin malam berembus pelan, bintang berkelip seolah mengedipkan mata padanya. Abu menatap lekat-lekat, lalu tertawa kecil. Aneh ya, aku diminta Sultan mengukurmu, dan yang kudapat justru pelajaran tentang diriku sendiri. Ia lalu menuliskan sesuatu di atas potongan kayu. Langit terlalu tinggi untuk dihitung, tapi cukup rendah untuk direnungi. Malam itu, tak ada yang menyaksikan Abu Nawas, kecuali langit itu sendiri. Tapi dalam keheningan itu, ia merasa seolah sedang berbincang dengan alam semesta. Ia menutup mata dan merebahkan diri. Di antara suara jangkrik dan semilir angin, ia membiarkan pikirannya melayang. Bukan untuk menjangkau langit, tapi untuk menyatu dengannya. Hari demi hari berlalu, namun kisah Abu Nawas mengukur langit tetap dikenang oleh rakyat Baghdad. Di pasar, orang tua menasihati anaknya dengan berkata, "Kalau kamu tak bisa memegang sesuatu, jangan langsung menyerah." Lihatlah bagaimana Abu Nawas memperlakukan langit. Di madrasah, guru-guru menyisipkan cerita itu sebagai pelajaran tentang berpikir kreatif. Di masjid, para khatib mengutip kalimat Abu sebagai bagian dari khutbah, mengingatkan umat bahwa pemahaman seringkali lebih penting daripada pengetahuan angka semata. Sultan pun sering tersenyum ketika melihat langit. Ia merasa kini langit tak hanya jadi pemandangan, tapi juga jadi simbol dari pemikiran tak terbatas. Dan Abu Nawas, ia tetap seperti biasa, kadang tertidur di bawah pohon, kadang menghibur warga, kadang duduk sendiri sambil melamun. Tapi siapapun tahu, di balik wajah jenaka itu, tersembunyi pemikiran yang dalam. Kisah ini berakhir bukan karena langit sudah terukur, melainkan karena semua orang sadar, tidak semua hal harus bisa dijelaskan, cukup dipahami dengan hati dan akal yang terbuka.